onte tak openi. Jajal. Tak belikan sajadah, tak belikan mukena. Mereka butuh apa saya kasih. Saya kalau bagi-bagi sajadah dan mukena di lokalisasi bisa sampai 300 buah tak bagi-bagi ke mereka. Kadang-kadang mbaknya tanya, Gus Miftah bagi sajadah ikhlas apa enggak? Saya jawab ikhlas. Syaratnya apa Gus? Tinggo sholat, ojo tinggo lemek. Aku yang ngono toh. Kode matamu kode. Iku wong lemune kaya ngene iki beto iki. Kowe lak lemu aja ning dhuwur panggung, ku amblek panggungnya. Oh kakak, tolong kalau gemuk santai saja. Karena ada teori 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Anda tidak gemuk, hanya salah planet. Jadi hari ini saya itu untung saya di Jepara, apa enggak pas saya enggak di Jakarta ya Pak ya. Hari ini ada permintaan wawancara dari TV itu bersekian TV, belum media sosial dan lain sebagainya. Bener enggak? Nyuwun sewu nggih, saya jarang cerita. Saya itu nggak mau mengekspos orang tua saya di media sosial maupun media berita. Kasihan, bapak ibu saya itu udah sepuh. Saya nggak mau dikejar-kejar sama wartawan. Masih ada wartawan ngeyel ke sana. Datang ke tempat orang tua saya tanya, Bu, gimana resepnya supaya punya anak kayak Gus Miftah? Tapi nggak ada yang dimuat. Malah yang dimuat menjelek-jelekan saya dan keluarga saya. Saya bilang nggak apa-apa, saya ikhlas. Selama ini coba Anda lihat. Teman-teman Nahdlatul Ulama, siapa di antara dai Nahdlatul Ulama yang paling sering dibully di media massa? Anda ketik di Google, pasti jawabannya Gus Miftah. Saya ngaji di klub malam bersama para purel dibully. Apa itu purel? Perempuan rela diusel-usel. Di mana mereka bekerja? Di karaoke. Salah. Mereka bekerja di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Lanjut kemudian viral pertama di klub malam, viral lagi kapan? Ketika masuk Islamnya Deddy Corbuzier, masih banyak yang nyinyir. Deddy Corbuzier masuk Islam begini-begini, Gus Miftah begini-begini. Sudah saya biarkan. Bulan Ramadan kemarin viral lagi, saya ceramah di gereja. Miftah kafir masuk gereja. Saya santai, kalau saya masuk gereja dibilang kafir ya sederhana, syahadat lagi, gitu aja kok repot. Lawang orang kafir 70 tahun Bu, Pak, membaca la ilaha illallah sekali saja, mohon maaf terbakar kekafirannya. Lawang saya tiap malam tahlilan kok dikafir-kafir ki goblok gitu. Ngono wong NU disalah-salahke wae, tahlilan tahlil oleh, tahlilan ra oleh. Solawat oleh, solawatan ra oleh. Mosokmu gara-gara tan ra oleh. Solawat ki durung diwaca, lak wis diwaca jenenge solawatan. Tahlil ki durung diwaca, lak wis diwaca jenenge tahlilan. Ngono lho, Yasin ki durung diwaca, lak wis diwaca jenenge yasinan. Sarung ki durung dienggo, lak wis dienggo jenenge sarungan. Mosok ra oleh. Katok ki urung dienggo lak wis dienggo jenenge katokan. Sempak ki durung dienggo lak wis dienggo jenenge sempakan. Ora oleh ya gondal gandul. Ana siji meneh. Kotang ki urung dienggo lak wis dienggo jenenge kok. Saya nggak pernah mau Pak ngumbar bapak ibu saya di medsos. Saya tuh berat banget, pasang foto saja berat. Saya nggak mau bapak ibu saya itu diusik-usik sudah sepuh. Kalau mau bapak ibu saya itu saya bawa ke Jogja Pak, di pondok Jogja saja. Ora le, bapak duwe jamaah di rumah, punya pengajian, punya masjid. Nanti kalau bapak pergi siapa yang ngurus? Leo mosok ya aku transfer duit wong tuaku dadak ngomong awakmu. Lah iki apa panitia surgaku? Please deh. Tapi yang dilalah kula niku ora tau lara ati. Ini ku tapi banget cah nom-nom rungono kupingmu. Ketika ada orang membicarakan keburukan-keburukan Anda, kalimat-kalimat orang itu hanya sampai telinga Anda. Kalau Anda sakit hati, maka yang salah Anda. Kenapa? Karena Andalah yang memindahkan kalimat-kalimat itu dari telinga ke dalam hati Anda. Wow. Maka diomong wong meneng wae, santai wae. Kenapa orang-orang itu membicarakan kalian? Karena hidup mereka tidak seindah hidup kalian. Wow. Santai bro. Wong lanang kok cangkeme kaya wong wedok nyinyir tok. Ya kaya bojomu mawon. Oh enggak.
Kowe karo bojomu wedi apa ora? Alah tenane, mulai dikapyuk menganu. Santai wae Mas. Ciri-ciri waline Allah ki rata-rata bojone galak. Maka kalau istrimu galak, dua kemungkinan. Satu, ciri-ciri kamu akan diangkat menjadi walinya Allah, atau kemungkinan kedua, min alamatil setruk. Ya apa-apa lah Pak, santai saja. Ini, apakah saya takut sama istri? Oh, pasti. Juga, saya nggak pernah takut sama istri saya, tapi saya menghargai istri saya. Karena apapun itu perempuan harus dihargai, berapapun harganya. Loh, kok berapapun harganya? Maka ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Akhirat harus dikejar. Tapi ingat, walatang sana sibaka minat dunia. Maka orang Islam itu harus kaya, orang Islam itu harus kuat. Karena mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Imam Syafi'i memang sederhana, tapi gurunya kaya, Imam Malik. Bahkan ketika Imam Malik pergi ke kota Baghdad ketemu dengan seorang ulama namanya As-Saibani. Begitu masuk rumahnya As-Saibani kaget Bapak Ibu. Kenapa? Di ruangan tamu As-Saibani menata emas batangan dan uang real. Dan uang. Ketika Imam Syafi'i batin, ini kiai bermewah-mewahan. Apa jawaban As-Saibani? Syafi'i, kalau memang orang baik tidak boleh pegang uang, maka uang ini akan saya berikan kepada orang munafik. Apa jawaban Syafi'i? Pak Kiai, jangan. Uang harus dikuasai oleh orang baik. Supaya apa? Supaya banyak manfaatnya. Kalau dipegang oleh orang munafik, pasti banyak maksiatnya. Maka adik-adikku, anak-anakku yang muda-muda, cita-citamu dadi wong soleh sing sugih. Dunia harus dikuasai oleh orang-orang soleh yang punya uang. Amin. Pokoknya Jepara kudu kuat, kudu sugih. Iki foto-foto wae mbok yo wis ngono lho, engko meneh. Meneh. Cantik itu dari 3 hal. Dari sananya, dari dananya, dan dari letak kameranya. Lah, dikandani ya. Wes berapa foto wae. Tak foto. Ini lagi saya di WA nih. Gus, kami dari wartawan Trans TV. Mau konfirmasi nih, bener enggak tarif dakwahnya Gus Miftah 3 miliar? Tak takon kowe bayar aku piro? Ayo. Lah bayangno Pak, lah kula iki tarife bayar 3 miliar. Kula nek iki teng Jepara ngaji 6 nggon, ping 3 miliar berarti piro kuwi? Songko bro, 18 miliar. Ndah bojoku 1000 bro, itu loh. Beneran nalar tenan kok niku. Istilah 3M niku sebenarnya itu 3 tahun yang lalu kula ngaji teng pedesaan diwene 3M. 3M niku napa? Matur nuwun Mas Miftah. Mergo kula ora diwene apa-apa, kula gelem teko. Istilahnya 7,5 M, pitulungan setengah meksa. Lo ngono digede-gede nyerang, ya Allah, cangkem aku. Tapi ya ora apa-apa. Maka Bapak Ibu nyuwun sewu, ayo jadilah orang kaya. Kamu yang muda-muda jangan pernah mengkhawatirkan rezekimu di dunia. Saya kasih tahu Pak, adik-adik ini ya ben semangat awak mulai. Imam Syafi'i kali Imam Malik itu kan berbeda pendapat soal datangnya rezeki. Menurut Imam Syafi'i, orang pengen dapat rezeki ya harus kerja. Bagaimana kemudian rezeki itu harus dijemput? Rezekinya memang sudah ada tapi harus dijemput. Kata Imam Syafi'i. Kalau kata Imam Malik tidak. Apa kata Imam Malik? Rezeki itu nggak usah dijemput, kalau memang sudah rezekinya pasti sampai. Akhirnya satu ketika Imam Syafi'i mendapatkan pekerjaan untuk membersihkan kebun anggur, untuk menjaga kebun anggur, untuk memanen kebun anggur. Begitu selesai bekerja, Imam Syafi'i dikasih 1 keranjang anggur terbaik. Karena dia ada anggur terbaik, dibawa pulang ketemu gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya diajak makan. Begitu makan sama Imam Malik, Imam Syafi'i bilang, Pak Kiai, ini loh buktinya bahwa rezeki itu harus dijemput. Buktinya saya bekerja, dapat anggur, bisa kita nikmati bersama Pak Kiai. Apa jawaban Imam Malik? Teorimu bener Syafi'i, tapi juga teoriku nggak salah, bahwa rezeki itu kalau nggak usah dijemput, kalau memang rezekinya pasti datang. Contohnya saya nggak bekerja juga bisa makan anggur. Jadi teori ini Syafi'i ya bener, Imam Malik ya bener. Dibuktikan lagi.
Maka saya sampaikan kepada adik-adikku ya, asaku fi rizki, asaku fi rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Maka mbak-mbak coba kalau anda punya pacar, nggak mau segera dinikahi, tolong tinggalkan. Kasih opsi satu di antara dua. Mas, kalau kamu cinta sama saya, pilihlah satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Wow, wong wedok rungokno. Mas, kamu menaklukkan hatiku tidak dengan I love you, tapi dengan kobil tuh. Gagah. Bocah wedok mau dopas sapuse karo wong lanang. Tahu bulat digoreng dadaan cuwili regane 500-an kok. Mosok nak mau enak modal gratisan. Alah yo.